shopping itu kan boten ribet ya. Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya. Review Askruk langka 70 ya. Kebetulan ini Askruk pesanan Mas siapa tadi? Mas Doni Saputra apa siapa dari Riau. Kebetulan ini tadi dikasih izin sama beliau untuk saya review di channel YouTube saya ya. Ya alhamdulillah kalau dikasih izin ini enak ya. Jadi saya review itu nggak nanggung-nanggung. Jadi nggak sungkan istilahnya. Jadi saya bebas review dan lumayan lah bisa buat konten untuk video di channel YouTube saya. Oke ya, untuk Askruk yang di depan ini detailnya bahan MP stroke langka 70 pakai setang GL series ya, yang kode 446. Untuk setang saya pakai apa yang bungkus kuning ya. Teman-teman pasti tahu apa bungkus kuning. Salah satu rekomendasi setang standar buat harian touring awet kok ini. Juga banyak dipakai. Untuk spek detail stang sudah saya jelaskan ya, masih pakai big pen besar GL series, terus GL Mega Pro Tiger kan big pennya sama ya. Untuk stang nggak perlu saya jelaskan ya. Untuk fungsinya supaya apa? Supaya dia nol packing di blok Tiger ya kalau langka 70. Tapi kekurangannya di bagian sini tipis, harus pakai tipe piston yang tipe pendek. Kalau biasanya sih kalau orang yang pesen langka 70 pakai stang GL series biasanya sudah paham. Si mekaniknya minta stang pendek begini cara pasangnya pasti sudah paham, sudah nggak perlu saya jelaskan lagi, pasrah ke mekaniknya saja. Untuk bahan pastinya pakai bahan MP ya. Askruk dari TRT Project Surabaya nggak pernah pakai Askruk bahan Cina ya. Takutnya apa, nanti kalau ada patah as itu malah bahaya. Tentunya yang paling awet pastinya pakai bahan ori bawaan Jepang original copotan. Untuk geser daun seperti biasa yang namanya Askruk real full torsi ya, yang seperti ini ya. Seperti konten-konten saya yang sebelumnya, mungkin teman-teman yang sudah menonton video saya atau penonton saya sejak lama sudah paham ya. Seperti biasa geser daun 5 mili, kanan 2 mili, kiri 2 mili, makanya modelnya kan seperti ini. Bagian dalam masing-masing kanan kiri 0,5 mili, 1 mili. Jadi total keseluruhan lebih lebar dan lebih tebal dari model biasanya atau model saat stroke di tempat-tempat lain mungkin. Untuk bobot pastinya ini lebih berat untuk kebutuhan harian touring. Makanya setiap ada teman-teman waktu pemesanan itu pasti saya tanya kebutuhannya untuk harian touring atau balap, karena di bagian balan terus biaya pastinya beda. Kalau harian touring kurang lebih seperti ini ya, cowaan free-freean ini nggak ada yang spesial. Kalau balap beda lagi. Buat teman-teman kemarin yang sering ditanyakan kan kebutuhan untuk harian touring itu Askruk yang seperti apa, biar saya jelaskan lagi ya, nggak apa-apa konten berulang-ulang, yang penting teman-teman pengguna khususnya harian touring biar paham ya. Untuk kebutuhan Askruk full torsi di harian touring itu adalah torsi itu maksudnya bobot Askruk ini, atau kalau istilah otomotifnya itu gaya lontarnya Askruk ya, atau gaya dorong si Askruk ini. Kalau harian touring sekarang kan kebanyakan pistonnya juga gede-gede ya. Terus untuk torsi kenapa diperberat, itu untuk tenaga di putaran dari bawah sampai ke atas pastinya
supaya dia lontaran si askrek itu lebih kuat karena ini bobot. Terus apa untuk proses stroke up di bagian askrek seperti ini pastinya wajib ditambah diperberat bagian askrek. Itu kenapa kalau kalian mungkin salah satu teman-teman ada yang beli askrek sudah stroke up pabrikan atau askrek merek dari negara corona, keluh kesahnya kan pasti dia askreknya ampang. Ya memang kalau stroke up enak, cuman tenaganya itu kurang maksimal gitu loh, atau gaya lontarnya di putaran atas itu kurang maksimal. Terus kadang kalau askrek dari negara corona kan pastinya ya tahu sendiri ya, senternya kurang bagus, pastinya ya getar pasti. Kalau askrek pakai bahan ori, kualitas bahan sudah nggak perlu diragukan lagi ya, sudah terbukti kuat. Saya dari dulu nggak pernah pakai askrek bahan Cina, itu resiko kalau patah itu susah. Terus untuk cara pemasangan ya seperti biasa ya, bobot crankcase bagian kanan kiri 2 mili. Untuk selebihnya sama saja, tinggal penyesuaian di bagian blok up. Karena untuk kebutuhan spek harian touring ya yang terutama itu ya awet, terus tenaga kuat. Nah, untuk teman-teman ini sekalian ya saya jelaskan di sini juga. Teman-teman kemarin banyak yang penasaran kenapa motor di TRT Project itu mesinnya halus-halus. Biar saya kasih apa namanya, salah satu metode yang saya lakukan saat upgrade mesin ya, yang namanya restorasi itu kan seperti ini ya. Biasanya namanya restorasi itu semua bagian part dalam mesin itu wajib dicek semua ya, kalau bisa sedetail mungkin. Supaya apa, ketika kalian waktu perakitan mesin terus waktu rayon mesin itu sekali pasang langsung bisa pakai, supaya nggak kerja dua kali intinya. Biasanya untuk di engine keluarga Herek semua mulai CB sampai Tiger meskipun seri semua saya pakai bearing besar, pakai bawah Tiger. Terus yang pakai bearing Tiger. Terus yang saya modif apa, kalau ini kan belum saya bobot ya, ini kebetulan mesin project baru belum saya bobot, ini nanti baru saya cuci, ini nanti akan saya bobot. Terus kalau saya biasanya yang dibobot bagian sini ya. Kalau kalian pasang askrek seperti itu, bilang ke tukang bobot yang di bagian sini itu dibobot, dikurangi mulai dari bearing besi, rumah bearing besi ini sampai ke atas selebarnya daun askrek itu dibobot 2 mili. Nah, yang terpenting khususnya di bagian rumah bearing kiri ya, ini kalian sok ulang. Kalau standarnya Neotek standar Jepang di bagian askrek kiri itu kan dia enteng ya, itu yang menyebabkan bunyi kasar atau ngerecek bahasa Jawanya ya, atau waktu stasioner bunyi cek 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 itu loh, kayak oskopling kena, padahal ini yang bunyi. Kalau di TRT Project Surabaya metode yang dilakukan ya seperti ini. Jadi ini saya sok ulang, dibuat seret seperti apa, seperti askrek kiri 2 tak atau rumah bearing kiri 2 tak. Jadi ketika pasang itu jangan dipukul ya, di tracker atau bisa dipanasin. Biasanya saya panasin, kalau tracker agak ribet kadang. Biasanya cukup saya panasin terus saya pasang, gampang, kalau mekanik pasti paham ya. Jadi di bagian kiri ini kalian bawa ke tukang bobot, kalian request minta di shock dibuat seret kayak 2 tak. Jadi waktu pemasangan askrek ke sini itu ke crankcase kiri di tracker ke as kiri ini ya, atau bisa juga dipanasi. Kalau yang lain nggak ada yang dirubah. Makanya teman-teman kemarin kan banyak yang bertanya, Mas kok motor di bengkel samaan kok rata-rata mesinnya halus-halus, stasionernya adem. Rahasianya cuman dari ketelitian saja intinya. Makanya kenapa ada yang tanya, Mas budget spek harian touring kok mahal di TRT Project? Aslinya nggak mahal ya, mungkin definisi mahal itu ya untuk
orang-orang tertentu ya. Kalau yang sudah sering turun mesin, bongkar pasang mesin, pastinya ya standar lah. Kalau mahal enggak, mahal kan ya, kita juga kan part yang kita pasang di mesin juga pastinya yang berkualitas semua. Kalau di TRC Project nggak ada yang istimewa sebenarnya kayak spare partnya, cuman yang beda ketelitian. Contoh umpama kayak packing, seal, full set semua, kalau saya turun mesin itu pasti saya ganti semua, mulai dari seal semua pasti ganti, seal gear, persneleng, kopling, bak kanan, seal klep pasti, kalau seal klep pasti ganti, packing full set pasti ganti. Kalau di saya lengkap seal seperti itu, seal starter. Jadi istilahnya waktu naik mesin itu nggak ada istilah mesin rembes-rembes ya, anti rembes-rembes intinya. Kalau mesinnya bagus, mesinnya rembes oli ya dilihat juga nggak enak. Jadi intinya ketelitian yang terutama. Jadi yang menyebabkan rembes-rembes atau gimana yang menyebabkan bunyi kasar semua pasti diperbaiki semua. Jadi sekali naik mesin itu nggak kerja 2 kali ya. Seperti rumah bearing askruk ini memang sepele, tapi kalau tuntutan sekarang ya, kalau dulu sih mana ngurus kadang teman-teman, tapi kan ada beberapa orang yang requestnya minta halus banget gitu mesinnya, nggak mau ada kasar ya. Kalau sekarang rata-rata memang tuntutannya begitu sih, soalnya mesin-mesin sekarang itu juga halus-halus semua, nggak mau ada kasar-kasar dikit. Jadi biasanya yang saya shop ya ini bagian kiri saja, kalau kanan nggak usah. Kanan kan sudah seret orinya Neotek, itu bagian kanannya kan sudah seret, yang enteng di bagian sini, di bagian bearing tengah sini yang enteng. Kalau di rumah askruk di rumah bearing crankcase kanan enteng biasanya. Kalau yang kiri rumah bearingnya yang enteng, makanya supaya halus ini di shop. Murah kok ngesok seperti ini di tukang bubut. Oke, untuk Mas Doni terima kasih, askruknya sudah dikasih izin untuk direview di channel YouTube saya. Buat teman-teman yang mau order askruk seperti ini, seperti biasa silakan hubungi WA saya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Dan jangan lupa follow akun Instagram TRT Project Surabaya. Video saya tutup sampai di sini dulu. Terima kasih.